Kisah Raja Darta dan Kakek Bijaksana. Ini adalah sebuah kisah tentang seorang raja dari sebuah kerajaan yang makmur. Raja tersebut bernama Raja Darta. Dia adalah seorang raja yang baik dan sangat peduli kepada seluruh rakyatnya. Setiap kali ada rakyatnya yang mengalami kesusahan, Raja Darta selalu memperbolehkan mereka untuk mendatanginya ke istana. Seperti hari itu, seorang nenek tua datang menghadap ke istana Raja Darta. Nenek tua itu mengadu kepada raja soal ladangnya yang rusak diterpa angin kencang. Wahai nenek tua, kenapa kau datang ke istana? Apakah kau memerlukan bantuan? Ya Raja, kebunku rusak diterpa angin kencang. Seluruh tanaman yang ada di kebun itu mati, jadi tidak bisa aku panen. Padahal aku sudah tak punya bahan makanan sedikit pun untuk ku makan. Mendengar pengakuan si nenek tua, hati Raja Darta pun terenyuh. Dia segera menyuruh pengawal untuk mengambil sekarung gandum di lumbung kerajaan untuk diberikan ke si nenek tua. Pengawal, ambilkan satu kantung gandum sekarang juga dan berikan pada nenek tua ini. Tak lama kemudian, pengawal itu sudah kembali dengan membawa sekantung gandum di pundaknya. Si nenek tua yang menerima pun langsung mengucapkan terima kasih kepada Raja Darta. Terima kasih Raja. Kau memang raja yang sangat baik dan peduli kepada rakyatmu. Seluruh rakyat kerajaan itu hidup bahagia di bawah kepemimpinan Raja Darta. Namun kebahagiaan itu tiba-tiba berubah menjadi kesedihan saat wabah misterius menyerang kebun-kebun milik penduduk kerajaan itu. Wabah penyakit yang sangat ganas itu membuat tanaman di kebun-kebun rakyat kerajaan tiba-tiba layu kemudian mati kering. Banyak rakyat mengalami gagal panen dan kelaparan. Mereka pun berbondong-bondong datang ke istana kerajaan untuk meminta bantuan dari Raja Darta. Wahai Raja, tolonglah kami semua. Seluruh tanaman di kebun kami mati, dan kami semua mengalami gagal panen. Kami sudah tak punya apa-apa lagi untuk dimakan. Benar Raja, tolonglah kami. Bukankah kerajaan punya banyak stok gandum di lubung? Raja Darta tak punya pilihan lain selain memberikan gandum yang mereka minta. Ia pun menyuruh pengawal kerajaan untuk memberi para penduduk itu masing-masing satu kantung gandum. Baiklah, aku akan memberi kalian semua masing-masing satu kantung gandum. Tapi aku ingatkan kepada kalian semua, tolong pergunakan gandum itu sebaik mungkin. Kita tidak tahu kapan wabah ini akan berakhir. Jadi pastikan kalian tidak membuang-buang bahan makanan yang ada. Pengawal, ambil persediaan gandum di lumbung kerajaan dan bagikan kepada mereka semua. Pengawal pun melaksanakan perintah dari Raja Darta. Setiap orang yang datang mendapat satu kantung gandum. Tentu saja hal itu membuat persediaan gandum di lumbung kerajaan semakin hari semakin menipis. Bagaimana ini Raja? Persediaan gandum di lumbung kerajaan sudah mulai menipis. Tapi wabah ini masih belum juga usai. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus mulai berhemat sejak sekarang.
Kita harus bisa memanfaatkan setiap bahan makanan yang kita punya sebaik mungkin. Sejak hari itu, Raja Darta mulai sering terlihat murung sendirian. Dia sedih karena wabah aneh itu belum juga menunjukkan tanda-tanda akan berakhir dan persediaan bahan makanan di lumbung kerajaan sudah semakin menipis. Raja Darta sudah hampir putus asa. Dia akhirnya berpesan kepada para pengawalnya agar tak menerima satupun orang untuk menemuinya. Pengawal, aku ingin menenangkan diri. Aku tidak ingin menemui siapapun untuk sementara waktu. Jadi, kalian berjagalah di gerbang istana dan jangan biarkan siapapun masuk ke istana tanpa persetujuanku. Jika ada penduduk kerajaan yang datang untuk meminta bahan makanan, suruh mereka kembali. Kita sudah tak mungkin memberikan bahan makanan ke seluruh penduduk karena stok bahan makan kita di lumbung sudah sangat tipis. Kalian mengerti? Baik, Raja. Kami mengerti. Suatu hari, seorang kakek tua datang ke istana Raja Darta. Para pengawal menghentikan kakek tua itu di gerbang istana dan menanyakan maksud kedatangannya. Berhenti! Mau kemana kau? Aku ingin menemui Raja Darta. Untuk apa kau menemui Raja? Kalau kau bermaksud untuk meminta bahan makanan, lebih baik kau pulang saja. Persediaan bahan makanan di lumbung kerajaan sudah sangat tipis, kau tahu? Tidak. Aku tidak datang untuk meminta bahan makanan dari Raja. Aku justru datang untuk memberitahu Raja bagaimana caranya menghentikan wabah yang membuat tumbuhan para penduduk kerajaan ini mati kering. Para pengawal saling menatap satu sama lain. Mereka bingung harus berbuat apa. Di satu sisi, mereka teringat pesan Raja Darta yang melarang siapapun untuk menemuinya. Tapi di sisi lain, para pengawal juga berharap omongan kakek tua itu benar. Akhirnya, salah satu pengawal memutuskan untuk bertanya kepada Raja Darta terlebih dahulu dan menyuruh si kakek tua untuk menunggu. Raja Darta sebenarnya melarang kami untuk membiarkan siapapun menemuinya. Tapi kau tunggu di sini, kakek tua. Aku akan berusaha berbicara dengan Raja. Si pengawal pun langsung masuk ke dalam istana. Di sana, dia menemukan Raja sedang murung di singgasananya. Si pengawal pun ragu-ragu untuk berbicara kepada Raja Darta. Tapi akhirnya dia memutuskan untuk tetap berbicara. Raja, ada seorang kakek tua di luar istana. Di luar dugaan, kabar dari si pengawal itu langsung membuat Raja Darta marah. Dia pun memarahi si pengawal. Bukankah aku sudah menyuruh kalian melarang siapapun untuk menemuiku? Tapi kalian masih saja menerima seseorang datang ke istana ini. Si pengawal yang ketakutan itu berusaha menjelaskan kalau kedatangan si kakek tua untuk membantu Raja menghentikan wabah yang menyerang tumbuhan para penduduk. Tapi Raja Darta tidak memperdulikannya dan tetap memerintahkan pengawal untuk mengusir kakek tua itu. Tapi Raja, kakek tua itu datang untuk... Aku tidak peduli untuk apa dia datang kemari. Harus berapa kali aku katakan pada kalian untuk tidak membiarkan seseorang menemuiku. Sekarang kau pergilah ke sana dan katakan pada orang itu kalau aku tidak mau menemui siapapun, termasuk dia. Si pengawal yang ketakutan itu tak punya pilihan lain selain melaksanakan perintah dari Raja Darta. Dia pun kembali ke gerbang istana untuk menemui si kakek tua. Bagaimana? Apa aku boleh masuk sekarang? Maaf kakek tua, tapi Raja sedang tidak ingin ditemui oleh siapapun. Tapi aku tidak datang kemari untuk meminta bahan makanan. Aku datang kemari untuk memberitahu Raja soal cara menghentikan wabah yang aneh ini. Sekali lagi aku katakan padamu,
Raja Darta tidak ingin ditemui oleh siapapun termasuk oleh kau kakek tua. Jadi lebih baik kau pergi saja sekarang. Tapi Lebih baik pergi sekarang juga dari tempat ini, atau kami akan menangkapmu dan menjebloskanmu ke penjara. Kau tahu? Pergi! Si kakek tua tak punya pilihan lain selain meninggalkan tempat itu. Dia tidak ingin memaksa tetap masuk dan membuat para pengawal itu mendapat kemarahan raja. Kakek tua itu pun pergi meninggalkan gerbang kerajaan. Wabah yang misterius itu semakin mengganas. Hampir seluruh tanaman di kerajaan itu mengering dan mati. Para penduduk kerajaan semakin sulit mendapatkan bahan makanan dan mereka juga sudah tidak bisa meminta bantuan kepada Raja Darta karena kerajaan juga mulai sulit mendapatkan bahan makanan. Raja Darta terus saja murung sepanjang hari. Ia bahkan tak mau keluar dari kamarnya dan hanya duduk di atas tempat tidurnya. Ia terus melamun sampai akhirnya tertidur karena kelelahan. Dalam tidurnya, Raja Darta bermimpi aneh. Ia melihat seseorang berpakaian serba hitam menghampirinya. Orang misterius itu mengatakan kalau wabah aneh yang menyerang kerajaan akan segera selesai, karena akan datang seorang kakek tua yang membantu mengatasi wabah aneh tersebut. Jangan khawatir, wabah ini akan segera berakhir. Tanaman-tanaman yang ada di kerajaan ini akan segera tumbuh subur dan memberi kalian semua bahan makanan yang cukup untuk bertahan hidup. Sebentar lagi akan ada seorang kakek tua yang datang ke istana untuk membantu kalian semua. Tapi sayangnya, orang misterius itu segera menghilang sebelum Raja Darta sempat bertanya siapakah kakek tua yang dimaksud. Raja Darta pun langsung terbangun dari tidurnya. Seorang kakek tua yang akan membantu mengatasi wabah aneh di kerajaan ini. Siapakah kakek tua yang dimaksud oleh orang misterius itu? Raja Darta terus memikirkan mimpinya semalam, saat sarapan, menjelang tidur, bahkan saat dia berjalan-jalan di taman kerajaan, pikiran tentang pria misterius itu terus membayanginya. Siapa dia sebenarnya? Dan siapa kakek tua yang dia maksud? Tanpa sadar, Raja Darta terus mondar-mandir di taman kerajaan. Pengawal yang heran melihat perilaku Raja Darta pun menegurnya. Ada apa, Raja? Dari tadi saya memperhatikan Raja hanya mondar-mandir seperti orang yang sedang kebingungan. Aku sedang memikirkan mimpiku semalam. Si pengawal merasa heran. Dia pun bertanya kepada Raja Darta. Mimpi? Mimpi apakah itu, Raja? Dan kenapa Raja sampai memikirkan mimpi itu? Raja Darta menghela napas sejenak. Dia lalu mulai menceritakan mimpinya kepada si pengawal. Semalam ditemui oleh seorang yang misterius. Aku tidak tahu siapa dia. Tapi dia mengatakan kalau wabah aneh itu akan segera berakhir. Akan ada seorang kakek tua yang datang ke istana dan dialah yang mengetahui bagaimana caranya menghentikan wabah aneh itu. Raja Darta berhenti sejenak. Ia kemudian menghela napas dan melanjutkan ceritanya. Tapi pria misterius itu tiba-tiba menghilang sebelum aku sempat menanyakan siapakah kakek tua yang dia maksud. Mendengar cerita dari Raja Darta, si pengawal nampak berusaha mengingat sesuatu. Seorang kakek tua akan datang ke istana untuk menghentikan wabah aneh yang melanda kerajaan ini. Ya, apa kau tahu siapa kakek tua itu? Itu pasti kakek tua yang datang ke istana beberapa hari yang lalu. Dia mengatakan kalau dia tahu bagaimana caranya menghentikan wabah aneh yang menyerang tumbuh-tumbuhan di kerajaan ini.
Tapi raja menolak untuk menemuinya waktu itu. Raja Darta terkejut mendengar penjelasan si pengawal. Apa? Maksudmu kakek tua yang kuancam akan ditangkap jika dia tidak mau meninggalkan istana? Raja Darta segera memanggil seluruh pengawalnya. Mereka semua lalu diperintahkan untuk mencari informasi tentang kakek tua itu termasuk tempat tinggalnya. Aku perintahkan kalian semua untuk mencari tahu tentang kakek tua yang datang ke istana beberapa hari yang lalu. Kalian harus menemukan di mana kakek tua itu tinggal. Para pengawal pun segera memulai pencarian si kakek tua. Tak lama kemudian, salah satu dari mereka berhasil mendapatkan informasi mengenai si kakek tua yang dicari oleh Raja Darta. Pengawal itu segera melapor kepada Raja Darta di istana. Lapor Raja, saya sudah menemukan informasi mengenai kakek tua itu. Dia tinggal sendirian di sebuah rumah sederhana di tepi hutan sana. Hari itu juga, Raja Darta ditemani seluruh pengawalnya berangkat menuju rumah si kakek tua. Raja Darta memutuskan untuk ke rumah kakek tua itu karena dia merasa sangat bersalah sudah mengusir kakek tua itu beberapa hari yang lalu. Raja Darta bermaksud untuk meminta maaf kepadanya. Setelah berjalan cukup jauh, rombongan Raja Darta akhirnya sampai di rumah kakek tua itu. Raja Darta segera mengetuk pintu rumah si kakek. Tak lama kemudian, si kakek tua membuka pintu. Ia sangat terkejut sekaligus takut melihat Raja Darta sudah berdiri di depan pintu rumahnya. Raja, apa yang kau lakukan di sini? Kenapa kau datang ke rumahku? Apakah kau akan menangkapku karena kelakuanku yang telah datang ke istana beberapa hari yang lalu? Tentu saja tidak. Aku justru datang kemari untuk meminta maaf. Si kakek tua yang semula ketakutan berubah menjadi keheranan. Dia tidak mengerti kenapa Raja Darta harus meminta maaf kepadanya. Meminta maaf? Kenapa kau harus meminta maaf padaku? Raja Darta akhirnya menceritakan tentang mimpinya kepada kakek tua itu. Aku minta maaf karena telah mengusirmu dari istana. Aku benar-benar sedang kalut hari itu. Malam harinya aku bermimpi bertemu dengan seorang pria misterius. Dia mengatakan padaku kalau wabah aneh yang merajalela dan membuat tumbuh-tumbuhan di kerajaan ini mati kering akan segera berakhir. Dan kau adalah satu-satunya orang yang tahu bagaimana caranya menghentikan wabah aneh itu. Si kakek tua tersenyum dengan tulus. Aku sudah memaafkanmu sebelum kau meminta maaf padaku, Raja. Terima kasih, Kek. Kau sangat bijaksana. Si kakek tua kemudian menjelaskan kalau wabah aneh yang menyebabkan tumbuhan-tumbuhan di kerajaan menjadi mati kering bisa diatasi dengan menggunakan air yang berasal dari danau di sisi utara kerajaan. Danau di sisi utara kerajaan sana punya air yang sangat jernih. Ambillah air dari danau itu lalu gunakan untuk menyiram tumbuh-tumbuhan yang hampir mati kering. Keesokan harinya, tumbuhan itu pasti akan kembali segar seperti sedia kala. Mendengar penjelasan si kakek tua,
Raja Darta segera menyuruh para pengawalnya untuk mengambil air di danau yang dijelaskan oleh si kakek tua. Air itu langsung digunakan untuk menyirami tumbuhan-tumbuhan yang hampir mati kering. Dan ucapan si kakek tua terbukti. Keesokan harinya, tumbuhan itu kembali hijau seperti sedia kala. Semua penduduk kerajaan bersorak, dan semenjak itu mereka hidup makmur dan bahagia untuk selamanya.